Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat berjumpa kembali di channel yang kita cintai ini. Moga kita semua senantiasa diberi petunjuk, diberi keimanan, diberi kemudahan di dalam beragama. Karena antara petunjuk, antara keimanan, antara kemudahan beragama, begitupun akibatnya dengan ketenangan yang diturunkan ke dalam hati orang-orang yang beriman, itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa ta'ala bila hendak memberikan petunjuk, itu hanya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan keimanan beliau Abi Talib, tapi ternyata paman beliau mati dalam keadaan tidak beriman. Padahal beliau adalah pembela, beliau adalah yang memelihara Rasul sejak kecil sampai besar. Itulah betapa petunjuk itu penting. Betapa Allah juga bahwa ketika Allah memberikan petunjuk itu kepada kita, maka diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang mendapatkan petunjuk itu akan sebegitu mudah. Tetapi orang yang tidak mendapatkan petunjuk, itu orang yang bagaikan bernapas di atas angkasa yang tidak ada oksigen yang cukup. Jadi betapa bersyukur dan berbahagianya ketika kita merasakan, kita menerima, kita sudah bisa mengimplementasikan dalam kehidupan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kerasnya Umar bin Khattab dalam kekafirannya, tetapi ketika Allah menghendaki, Umar bin Khattab masuk Islam. Betapa kerasnya perlawanan Khalid bin Walid dalam perang Uhud. Tetapi dengan petunjuk Allah, Khalid bin Walid masuk Islam. Para pemirsa, dalam beragama ini kita ingin mengimplementasikan nilai-nilai yang kecil, tapi itu memberikan nilai yang besar dalam hidup kita. Contoh adalah membangun kepedulian. Sebagai orang yang beriman, kita harus mempunyai rasa peduli. Peduli terhadap keamanan. Karena antara keimanan dan keamanan itu sama-sama memberikan ketenangan. Ketenangan. Orang yang beriman itu tenang. Orang yang tenang akan memberikan keamanan bagi orang lain. Maka al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya bisa memberikan keselamatan kepada sesama orang-orang yang Islam dengan lisannya yang baik, dengan perkataannya yang lembut, dengan perkataannya yang membangun, dengan perkataannya yang memuliakan. Juga dengan perilaku tangan. Tangan mulai dari
tindakan-tindakan yang kasar dijauhi. Mulai dari pekerjaan jari jemari. Kalau dulu ada peribahasa, mulutmu harimaumu. Sekarang jari jemarimu adalah harimaumu. Antara mulut, antara tangan, antara hati, semua perilaku yang dilakukan oleh manusia dengan seluruh badannya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan kakinya, semua itu semoga bisa memberikan ketenangan. Dan untuk kepedulian, betapa besarnya pahala kepedulian itu, mari kita baca satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisun Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala bainama rajulun yamshi bitariqin wajada gusna syaukin ala tariq fa'akharahu fasyakarallahu lahu faghafaralah. Ketika seorang berjalan di suatu jalan, tiba-tiba melihat daham berduri di tengah jalan, maka segera ia singkirkan. Maka Allah memuji perbuatannya dan mengampunkan baginya dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jalanan adalah sarana umum. Jalanan adalah bagaimana supaya dia menjadi penyampai untuk mencari rezeki, untuk mencari kesehatan, untuk lancarnya pemenuhan ekonomi, untuk lancarnya pemenuhan kegiatan pendidikan. Semua kegiatan itu berpusat di jalanan. Maka Rasulullah SAW memuji bahwa jikalau ada orang yang di jalan itu memindahkan dahan-dahan dan ranting yang akan mengganggu, maka dia dijanjikan oleh Allah, yaitu yang pertama, Allah memuji perbuatannya. Yang kedua, mengampunkan baginya dosanya. Maka yang pertama, marilah kita menjadi orang yang bisa menjauhkan jalanan dari semua hal-hal yang akan mengganggu pengguna jalan. Semuanya kita usahakan ada kepedulian. Jangan sampai kita menjadi penyebab, mungkin dari bahan bangunan kita, batu, pasir, kita tidak punya peduli. Jangan sampai kita menggunakan hak jalanan itu dengan terlalu lama yang menjadikan orang lain terganggu. Kadang pasir, batu, kadang kendaraan diparkir tidak dengan sebenarnya. Kadang kita suka duduk-duduk di jalanan. Kadang kita suka tidak lewat. Kita suka lewat tanpa melihat keamanannya, kendaraannya. Maka jalanan secara umum kita harus menggunakan hak kita dengan seperlunya. Allah memuji, Allah mengampuni. Dua hal, satu memberikan pujian. Artinya Allah akan memberikan balasan kalau itu dipuji. Allah memuji bahwa itulah pribadi seorang muslim yang penuh kepedulian. Dan Allah akan memberikan ampunan. Artinya dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah melalui sikap peduli kita terhadap keamanan jalan raya. Ya. Kita semua suka, tapi itulah yang terjadi. Karena kita memiliki rasa egois. Kita harus mampu menimbang. Contohnya, ada orang takziah. Pasti 3 malam.
bagaimana kalau orang takziah punya kepedulian, jangan sampai kita mengharapkan pahala bagi si mayat tapi ternyata menggunakan jalan raya secara umum untuk takziah, apalagi untuk kalau pesta mungkin kita akan berkata cukup 1 malam saja. Jadi kita perkecil. Jangan terlalu lama. Karena itu lama mengganggunya, berarti ketika lama penggangguan itu berarti Allah tidak memuji. Allah tidak akan memberikan ampunannya, malah Allah bisa marah juga. Kalau standar penggunaan hak itu sudah lebih banyak penggangguannya daripada pemanfaatan yang sewajarnya kita dapatkan. Jadi harus mohon dipertimbangkan kepada kita umat Islam dalam menggunakan hak-hak jalan raya, dalam menggunakan untuk kebutuhan kita. Mari kita pertimbangkan mana maslahatnya lebih banyak daripada kemafsadatannya, kemanfaatannya dengan mengganggunya kegiatan-kegiatan untuk kepentingan umum, khususnya dalam menggunakan fasilitas umum. Karena ini adalah hak semua orang. Beberapa kepentingan ada di situ. Kepentingan ekonomi, kepentingan pendidikan, kepentingan kesehatan, kepentingan semua kepentingan ada di jalan raya. Jadi ketika kita terlalu banyak menggunakan hak-hak jalan raya, maka disitulah kita bisa mendapat rahmat Allah, bisa mendapat ampunan Allah, bisa mendapat pujian Allah dengan bagaimana memberikan keamanan dan kelancaran di jalan raya, bukan sebaliknya. Saya kira inilah yang saya sampaikan pada pertemuan kita. Semoga ada manfaatnya dari hadis ini, bahwa Allah memberikan pujian dan ampunannya kepada orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi untuk menjaga kelancaran jalan raya, keamanan di jalan raya, serta menjauhkan dari gangguan-gangguan yang ada di jalan raya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Salam sehat selalu, salam keimanan, dan salam care, kepedulian kepada sesama. Like, share, dan subscribe. Salam.